Rutinitas kewes cantik yang sedang jogging di tengah hutan, karena ingin jogging sambil menikmati alam, berbeda dengan yang lain yang sudah biasa lari pagi di taman. Namun terjadi insiden tak terduga, saat ia melihat orang yang dengan kostum menakutkan, dikira itu hanyalah perayaan Halloween ia pun mengabaikannya, namun ternyata bukan hanya satu, ia juga melihat yang lainnya, karena sudah muak ia menantang dengan mengacungkan jari tengahnya, namun tiba-tiba dia mengeluarkan belatinya dan memotong jari kewes cantik itu, seketika ia pun teriak dan merasakan kesakitan, lalu ia pun kabur dan bertemu seorang yang berusaha untuk menolongnya, ia pun membawanya dari kejaran tiga pria asing itu. Lalu setelah mereka pergi, pria tua itu langsung mengajaknya keluar, namun tanpa wanita itu sadari, ternyata pria tua itu mengeluarkan kampak dan membunuhnya, sangat tidak terduga, lalu ia membacok tangan wanita itu hingga putus, dan film pun dimulai. Dan cerita akan berfokus dengan sekumpul anak muda yang ingin merayakan Halloween, namun Willy mengatakan agar lebih semangat kita akan menikmati tembakau ini untuk semakin bersemangat. Singkat cerita mereka pun pergi dari tempat itu, lalu di tengah perjalanan tanpa terduga, seorang pria mencoba menghalangi jalannya, mereka pun panik dan Willy langsung membanting setir agar tidak menabrak pria itu, Willy berhasil menghindar namun mobilnya berlaju sangat kencang hingga menabrak pohon. Lalu mereka pun keluar dan melihat pria yang menghalangi jalannya sudah terkapar, padahal Willy tidak menabraknya sedikit pun, karena penasaran mereka mendekatinya. Saat Willy membangunkannya, tiba-tiba pria itu menyerang Willy, Julian langsung menendangnya dan Agus pun membantunya hingga pria itu hampir saja babak belur. Beruntungnya pria itu saat polisi datang dan menodongkan pistolnya, mereka pun diminta angkat tangan, dan polisi itu membawa mereka semua. Lalu Tian menemukan ganja di dalam mobil Willy. Sheriff Jenny pun mengatakan bahwa mereka akan dikenakan hukuman berlanjut. Jenny pun meminta Tian untuk menunggu di sini. Lalu Jenny pergi dari tempat itu untuk membawa para pelaku ke kantor. Setelah Jenny dan rekannya pergi, Tian yang masih menunggu di tempat itu tiba-tiba dikejutkan oleh 3 orang psikopat yang sudah mengintainya dari tadi. Mereka pun langsung menyerang Tian menggunakan busur panah. Lalu satu dari mereka memotong kuping Tian dan memakannya. Setelah itu mereka pun membunuhnya, dan mereka juga akan balas dendam kepada semuanya yang telah berani membawa ayah dari 3 psikopat itu. Lalu di dalam penjara Agus terlihat kebingungan, namun Julian berkata kita akan bebas keluar karena narkoba itu milik Will. Mendengar ucapan Julian, Will langsung bicara kepada Sheriff Jenny bahwa narkoba yang ada di mobil adalah miliknya, jadi bisakah kau bebaskan teman-temanku yang lain? Karena ini adalah salahku dan Sheriff Jenny langsung membebaskan yang lain dan hanya menyisakan Will di dalam penjara itu beserta ayah dari 3 psikopat. Ayah psikopat berkata bahwa anak-anakku akan datang dan membunuh kalian semua, namun Jenny mengabaikannya. Dan benar saja 3 psikopat itu mendatangi kota untuk membebaskan ayahnya dan membunuh mereka yang telah berani mengusiknya, lalu ia berniat untuk memadamkan listrik di kota itu. Security yang melihat ada 3 orang masuk ke kantornya, ia langsung bergegas untuk menegurnya. Saat security itu menegurnya, ia pun langsung dikejar, bahkan hingga dikepung dan akhirnya security itu berhasil ditangkap, lalu dijadikannya sebagai bahan untuk memadamkan listrik di kota itu. Semua listrik di kota berhasil dipadamkan, hingga Jenny pun kebingungan. Lalu ayah psikopat itu merasa sangat bahagia saat anak-anaknya telah sampai ke kota dan bersiap membunuh mereka semua. Lalu Sin beralih dengan Cruz yang habis beli makan. Nanom ia heran karena lampu di kota telah padam. Di tengah perjalanan ia melihat orang yang memakai topeng. Karena merasa curiga Cruz pun kabur sekencang mungkin. Namun mudah saja bagi psikopat menangkapnya. Lalu Cruz pun dibunuh dan dikeluarkan isi perutnya hingga ia pun tewas. Lalu 2 psikopat lainnya mendatangi penginapan Agus, dan menangkap Agus dan membawanya untuk dibunuh secara kejam. Dan Agus pun diikat lengan dan kakinya, lalu 3 psikopat itu memukuli kaki Agus hingga Agus pun mengalami kelumpuhan. Lalu mereka membawa Agus ke kantor Jenny agar mereka menyaksikan kekejaman yang mereka lakukan. Jenny yang melihat pun langsung berniat ingin membantu Agus. Dan mereka menjatuhkan Agus. Agus pun sangat kesakitan dan berteriak minta tolong. Lalu Jenny segera datang namun belum sempat Jenny menolong. 3 psikopat itu langsung menabrak Agus dengan truknya sangat keras, hingga Agus pun tewas mengenaskan. Tidak mungkin untuk dilawan sendiri, Jenny pun membebaskan Willy untuk membantunya. Lalu Willy dan Julian pun diberi senjata untuk berjaga-jaga. Lalu Jenny pun memberanikan diri keluar untuk sampai ke ruangan lain, karena hanya di sana ia bisa dapat memanggil bantuan, berharap ada seseorang yang dapat menerima panggilannya melalui radio. Setibanya di dalam ruangan, Jenny langsung meminta bantuan berharap ada yang mendengar ucapannya dan benar saja ternyata ada yang menerima panggilannya.
Lalu Jenny pun menjelaskan yang terjadi dan Jenny pun meminta tolong untuk hubungkan dengan kepolisian agar mereka dapat pertolongan dari teror mengerikan itu. Seorang yang mendengar hal itu ia hanya mengatakan bahwa itu hanyalah perayaan Halloween dan itu tidak nyata, karena ia hanya menganggap Jenny yang meminta bantuan hanyalah bercanda dan ia pun mengabaikannya. Jenny pun berusaha meyakinkannya, namun karena Jenny mendengar suara tembakan dari luar, ia pun langsung menyudahi pembicaraannya itu lalu bergegas pergi. Setibanya di dalam ternyata Willy meminta izin kepada Jenny untuk membiarkannya pergi agar ia dapat mencari kekasihnya yang masih di luar, karena ia sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu Jenny pun mengizinkannya dan Julian ikut untuk membantu Willy. Mereka sangat berhati-hati. Di tengah perjalanan Willy melihat Cruz kekasihnya ternyata sudah tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan. Lalu mereka berniat membawa jasadnya, namun tiba-tiba psikopat itu datang meledeknya. Willy yang kesal pun langsung menembaknya, dan mereka mengejar psikopat itu namun Julian tertangkap oleh psikopat yang loncat dari atas dan Willy pun dipukul hingga mereka berdua pun pingsan. Setelah tertangkap Julian diikat di tiang gawang dan Willy dipendam dan hanya menyisakan separuh kepalanya. Lalu mereka dikejutkan oleh satu dari psikopat yang menaiki alat berat pemotong rumput. Dengan ketakutannya Willy meminta Julian membantunya, namun alat berat itu semakin mendekat namun psikopat itu memutarkan alat beratnya agar Willy semakin takut, dan ternyata psikopat itu ingin membunuhnya dari belakang. Dan malangnya Willy harus merasakan mati dengan kepalanya yang hancur berkeping-keping. Lalu ia mendekati Julian. Julian pun sangat ketakutan namun tidak ada lagi jalan untuk kabur dan akhirnya Julian harus merasakan seperti apa yang dirasakan Willy dan mereka berdua pun tewas mengenaskan. Lalu scene berpindah dengan Jenny yang menyuruh Samsul untuk menggunakan mobil satu-satunya yang terparkir di belakang kantor untuk bisa keluar dari kota ini dan meminta bantuan. Di tengah perjalanan Samsul tidak sadar bahwa tiga psikopat itu sudah menaruh kawat berduri di jalan, lalu Samsul pun melindasnya hingga mobil yang dibawa Samsul mengalami bocor ban dan Samsul yang panik membanting setir hingga mobilnya masuk ke jurang. Dan Samsul pun diikat dan tiga psikopat itu memasukkannya ke dalam tong dan mengunci tong itu dan ingin membakarnya. Dan mereka pun membakarnya. Sungguh kejamnya psikopat itu hingga Samsul pun kepanasan di dalam tong. Setelah api menyala ia pun menaruh gas dan jika saja gas itu terbakar pasti akan mengalami ledakan yang dahsyat. Karena suara letaknya tidak jauh dari kantor Jenny, Jenny pun menghampirinya karena mendengar suara teriakan seperti suara Samsul. Namun tiba-tiba lalu di dalam penjara Meta pun diminta untuk mengawasi ayah dari psikopat itu, dan ternyata ayah dari psikopat itu membujuknya untuk mengeluarkan dirinya dari penjara dan ia akan membiarkan Meta pergi tanpa membunuhnya. Dan Meta yang bodoh pun menuruti perkataan psikopat itu dan ia pun bergegas untuk membuka sel penjara. Sambil menodongkan pistolnya Meta pun menyuruhnya keluar, namun setelah psikopat itu keluar ia pun berjalan perlahan dan tanpa Meta sadari ternyata ia mengambil pulpen untuk menusuk mata si Meta. Meta yang bodoh pun akhirnya mengalami kebutaan dan Jenny yang melihatnya langsung bangun dan menembak ayah dari psikopat itu yang mencoba untuk kabur dan akhirnya tertangkap kembali dan Jenny memasukkannya lagi ke dalam penjara. Dan Jenny langsung mengobati mata Meta yang mengalami kebutaan dan Meta pun merasa menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Jenny. Jenny pun keluar untuk mencari mobil sekiranya bisa untuk dipakai agar dapat mencari bantuan. Namun di luar ternyata psikopat tiba-tiba datang dan menabrakkan mobilnya hingga Jenny pun terjatuh. Ia pun keluar dari mobil dan memukuli Jenny hingga Jenny pun pingsan. Dan Jenny pun diikat. Lalu ayah dari psikopat itu berkata, "Aku tidak akan menyakitimu, aku akan membiarkanmu hidup. Namun kau harus berhasil membebaskan dirimu sendiri dari senapan yang telah siap menembak rahangmu dan ujung pelatuknya itu sudah diikat di bawah kakimu. Sedikit saja kau meratakan kakimu, kau akan mati." Lalu Jenny diperlihatkan dengan api yang siap untuk membakar tempat itu dan akhirnya tempat itu pun dibakar hingga Jenny pun benar-benar kebingungan dan merasakan panasnya api. Karena Jenny tidak kuat akhirnya ia pun menginjakan kakinya hingga senapan itu membunuh dirinya sendiri. Mendengar Jenny telah terbunuh ayah dari psikopat itu pun menyuruh anaknya untuk pergi. Lalu di perjalanan Meta yang buta pun kebingungan mencari bantuan. Namun ia mendengar suara mobil yang melintas Meta pun memberhentikannya untuk meminta bantuan. Lalu mobil itu berhenti dan membiarkan Meta masuk. Dan ternyata Meta dikejutkan dengan suara yang ia kenal. Ternyata itu adalah kelompok psikopat yang telah membuatnya buta. Lalu Meta pun dibawanya pergi. Tamat. Makna yang diambil dari kisah ini adalah, jangan pernah tertipu dengan manisnya pembicaraan, karena bisa saja itu hanya pancingan untuk melukaimu. Jadi berhati-hatilah. Terima kasih.